Saya ulang. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Ruang Hati. Terima kasih sudah hadir dalam live IG rutin kita ya malam ini. Perkenalkan saya, sekalian juga perkenalkan Ustadz. Saya masuk baru soalnya di Ruang Hati. Mungkin Oke. Ustadz belum kenal. Oh iya iya. Saya Lulu teman-teman ya yang akan memandu live IG malam ini, dan semoga nanti Kak Jana juga bisa gabung untuk menemani kita. Izin untuk menjelaskan tentang Ruang Hati dulu ya Ustadz ya. Iya iya iya. Nah, buat teman-teman, Ruang Hati adalah komunitas kesehatan mental yang di dalamnya banyak kegiatan yang bisa teman-teman ikuti, salah satunya live IG malam ini. Dan kita juga ada grup WhatsApp, jika teman-teman mau bergabung boleh klik link di bio ya. Terus ya, sedikit info buat teman-teman bahwa Ruang Hati ini adalah komunitas non-profit, jadi memang semua kegiatannya gratis. Jadi karena ini bentuknya komunitas, jadi Ruang Hati tidak bisa memberikan feedback berupa materi pada agenda bareng gitu. Namun misalnya teman-teman butuh, maka feedback yang bisa diberikan itu dalam bentuk coaching online via Zoom, biasanya langsung dipandu oleh founder Ruang Hati. Jika teman-teman tertarik juga untuk mengikuti coaching ini, bisa hubungi lagi WhatsApp dengan klik link di bio untuk mengetahui informasi terbarunya, seperti itu. Iya. Itu Ustadz, sekarang mungkin saya berikan waktu kepada Ustadz untuk perkenalan kepada teman-teman, mungkin nama, latar belakang, atau pekerjaan sekarang apa, seperti itu. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Lulu, Mbak Jana, dan teman-teman semua yang mungkin pada malam hari ini belum bisa menyaksikan secara live, tapi ini direkam kan atau bisa ditonton kembali? Bisa Ustadz. Nanti kan ini kita share di IG, di IG-nya Ruang Hati. Ya ya ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ade. Saya hari-hari sebagai psikoterapis, psikoanalisis, yang mana hari-hari ini agak padat ya. Ceritanya lagi packing ini, Kak Lulu. Jadi mohon maaf kalau kredit ya. Nggak apa-apa Ustaz. Kita Tapi terima kasih malah. Ya, yang penting bisa terselenggara. Iya. Celoteh Ruang Hati ini, dan memang perlu dilestarikan ya, karena ini kan satu kegiatan yang positif gitu. Dan perkenalan saya dengan Ruang Hati itu diajak Dr. Steven ketika musim-musim pandemi itu, dan saya pikir ini acaranya bagus dan alhamdulillahnya berkesinambungan sampai sekarang. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Ya siap, terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya ini sudah kalau nama Ustaz sudah pernah di-mention, kayaknya saya pernah dengar cerita gitu dulu. Dari dokter sih sebenarnya, tapi baru sekarang ketemu. Oke. Iya. Ustadz, sebelum sharing lebih lanjut, saya boleh nanya sedikit nggak ya? Oke, boleh. Kalau misalnya mau jawab silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa gitu. Khawatir pertanyaan saya kan Ustadz tidak berkenan atau mungkin belum bisa menjawab gitu. Ini juga berlaku untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Kalau boleh tahu sedikit aja Ustadz, psikoterapi, psikoanalisis itu apa ya Ustadz ya? Ya, psikoterapi itu terapi psikologis dalam bentuk talk terapi, berbicara dalam hubungan gitu kan, untuk menyelesaikan satu isu psikologis gitu kan. Nah, sementara psikoterapi, psikoanalisisnya itu satu pembelajaran untuk mengenal diri, untuk mengenal ketidaksadaran kita, yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Nah, ini satu tema besar yang selama ini mungkin psikoanalisis itu dianggap salah satu bakat psikologi.
Padahal psikoanalisis dia punya karakternya sendiri gitu. Oh, Gitu oke. deh. Siap. Makasih Ustadz, dapat ilmu baru soal psikoterapi sedikit nih gitu. Iya, saya sebenarnya kan kalau cerita yang Ustadz kenal dengan Dokter Steven mungkin pernah dengar gitu. Jadi Hmm. mungkin pertemuan pertama Ustadz dengan Ruang Hati melalui dokter langsung berarti gitu kan ya. Kalau saya kan Iya, iya. melalui teman gitu kan. Oh, Nah, oke. gitu. Nah, sekarang mungkin Ustadz bisa masuk ke sesi sharingnya. Ustadz mungkin bisa bercerita bagaimana mungkin lebih lengkap gitu. Kalau tadi kan hanya sedikit gitu. Iya. Bagaimana bertemu dengan Ruang Hati, terus kenapa tertarik bergabung. Ya pastinya kan Ustadz punya cerita berbeda gitu dan hal-hal lainnya mungkin begitu. Sebelum kita ke sesi tanya jawabnya. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Kak Lulu. Ya mungkin Ya, ini cerita singkatnya aja ya. ya, Dalam arti, boleh. eh, pertemuannya memang begitu cepat. Begitu cepat tuh ngobrol-ngobrolnya. Tapi kita sudah berinteraksi lama sih. Saya termasuk koleganya Dr. Steven di psikoanalisis. Beliau juga kandidat psikoanalisis ya. Kita sama-sama belajar sama namanya Mas Fahrun. Mas Fahrun itu yang membawa sanad langsung psikoanalisis dari asal muasalnya Solo. Gitu jadi. Oh, Nah, beliau ketika itu ngobrol-ngobrol, saya ada nih satu materi, ruang hati, bagaimana mengajak orang itu untuk lebih sadar diri, sadar makna hidup, dan seterusnya, gitu kan. Terus saya pikir, wah ini kayaknya bisa jadi satu wadah yang bagus untuk siapapun orang-orang yang ingin mengenal dirinya lebih baik dengan ya bisa dibilang cukup mudah diikuti gitu kan, sehingga dia ngerti bagaimana harus menangani hal-hal psikologisnya ya seperti apa ya kayak P3K tahu ya kalau siapa dokter? P3K Siapa Ustadz? P3K P3K tahu Oh, P3K. apa kalau di Pertolongan rumah pertama. ya ada Oh, tadi ada segala macam itu kan sebelum terjadi hal-hal yang lebih kritis itu kan bisa diobati dulu tuh yang ringan-ringan. Nah, materi-materi di ruang hati itu kan untuk membuka diri, melihat ke dalam diri, aku punya potensi sakit apa dan harus datang kemana gitu kan. Sehingga ini keren juga nih. Terus alhamdulillah jalan beberapa sesi gitu kan. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali saya lupa persisnya ya. Dan ya setiap kali saya mengikuti sesinya itu ya ada hal-hal baru lah. Hal baru itu dalam pemaknaan ya makanya kita kasih tema kita ini dari kata menuju makna. Itu kalau kita perhatikan materinya Dr. Steven di awal-awal itu kan ada istilah-istilah ini ya kayak semacam di goal itu ada having, doing, being, true self, false self, self esteem gitu-gitulah. Ada stress, apalagi knowingness. ya benar. Banyak. Itu memang ketika kita mengenal kata-kata itu awal mulanya itu kan seperti bertanya-tanya ini apa sih sebetulnya kan gitu. Setelah dijelaskan apalagi melalui umbra mindfulness ya. Oh ya. So, istilah yang saya dapatkan dari beliau kita diajak untuk mindful ya, ada satu sesi awal itu disetelkan satu instrumen yang memungkinkan kondisi kita untuk relax gitu kan. Dan biasanya di sesi itu saking relaxnya saya mengalami apa yang disebut dengan ngantuk gitu enak gitu kayak gitu deep ya. Habis itu bisa mengikuti materi-materinya gitu kan. Nah dari situ saya lihat kan ada sesi-sesi di mana peserta itu menceritakan itu di sesi berapa ya menceritakan pengalamannya, bikin gambar, bikin itulah apa mengekspresikan gitu ya, terus menceritakan ini apa dari kata-kata yang sudah dijelaskan gitu kan.
Nah, kita yang nyimak itu, oh ternyata beliau mengalami hal ini, terus gejolak batinnya seperti apa. Ya, jadi di situ juga saya belajar gitu loh, bagaimana rasanya ditinggalkan misalnya, bagaimana rasanya orang itu tidak dipedulikan gitu kan, bagaimana rasanya seorang anak itu eh, dimarah-marahin gitu kan, terbawa sampai membuat dia mungkin ketakutan atau sebaliknya jadi temperamen marah-marah gitu. Ya gitu. Dan menariknya lagi, sesinya ini kan sesi panjang ya, Mm-mm. sesi panjang, 8 sesi ya, betul nggak sih? Oh iya. Mm-mm. Iya, ada 8. 8 sesi ya. Nah Iya. ini tuh betul-betul butuh dedikasi, dedikasi dari pelajarnya, lebih dari pengajarnya. Kalau dokter Steven dia on time, terus bagus lah, prepare banget gitu lah. Gitu kan. Nah, makanya kalau kita ikuti dengan baik, bisa sampai akhir, itu menurut saya sih powerful ya, sebagai modal kita untuk menjelajahi diri lebih dalam lagi gitu. Mungkin Oh. ya itulah. Nah, terus lagi cerita berlanjut ya. Terus Silakan. ada di masa ada masa di mana dokter Sven bilang ini ada tim ya kan yang mau eh, yang saya pahami ya, yang mau melestarikan nih ruang hati biar lebih bermanfaat lagi gitu kan, karena saya mungkin awal-awal yang diajak beliau untuk menyelenggarakan event ini, jadi sebagai satu bentuk komunikasi gitu kan, beliau bilang ke saya, dan saya sih senang-senang aja, welcome, dan harus terus diteruskan gitu kan. Terus ya saya perhatikan lebih rapi, lebih terstruktur, terus ada event-event yang berkesinambungan. Iya. Biasanya berapa, seminggu sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali itu kita ada beberapa live sih. Ah, keren. Ya, Keren ada. gitu. Nah itu kan, wah ini pergerakannya bagus nih, ada apa ya, kompak saya lihat kayak gitu. Mm-mm. Nah itu kalau bisa diteruskan, terus diseriusi gitu kan, kita bisa menjangkau lebih banyak audiens, dan untuk menjangkau lebih banyak audiens kan ya perlu usaha-usaha marketing ya, Ya. bagaimana mengenalkan, bagaimana mungkin sesekali apa ya, istilahnya kita belanja ads kalau ada dana itu kan, iklan bikin satu sesi berbayar nggak apa-apa gitu kan, Oh. untuk operasional gitu kan, itu bagus kok materinya. Nah, jadi menurut saya sih keren lah, terus kan ya. Ya, betul dok. Ya, maaf. Betul sih Ustadz. Seenggaknya kan ini udah ada ketambahan orang baru nih ruang hati, ketambahan saya maksudnya. Karena mungkin ruang hati terus berjalan gitu. Nah ini Ustadz saya boleh tanya-tanya lebih dalam ya. Oke. Oke. Nah tadi saya sempat dengar apa Ustadz sempat mention tentang umrah mindfulness gitu kan. Nah Iya. saya pengen cerita yang lebih lanjut sih tentang bagaimana Ustadz memandang tentang umrah mindfulness ini, terus bagaimana perasaan Ustadz, atau kalau misalnya Ustadz lagi pakai metode ini gitu. Karena tema kita kan juga ini kan, juga tentang apa, dari kata jadi makna gitu kan, dan kebetulan tadi kan Ustadz juga psikoterapis gitu. Jadi mungkin ada kata-kata yang juga tadi sempat Ustadz mention kan, ada kata-kata yang ternyata itu ada maknanya gitu yang di umrah itu. Nah, kalau yang di Ustadz itu kata-kata apa gitu yang melekat di Ustadz terkait dengan umrah ini gitu? Terkait dengan umrah ini ya, umrahnya ya. Ya. Jangan kita diajak untuk menyelami diri lebih dalam, diri yang sisi yang gelapnya. Seringkali manusia itu sulit untuk melihat ketidaksempurnaan dirinya. Nah, dengan satu bimbingan yang ya itu kan sebetulnya kita sedang dikondisikan untuk relax,
sehingga nanti ketika dalam sesi itu muncul pikiran-pikiran yang membuat kita stres, membuat kita mungkin takut gitu-gitu kan, setidaknya dengan bersama-sama kan didampingi itu, Ya. dampingi gitu kan di sesi itu, kita setidaknya bisa merasa aman tuh untuk menapaki kegelapan yang ada pada diri masing-masing kan. Kita nggak tahu tuh di fase mana orang itu mengalami hal itu. Nah gitu, jadi kata-kata umbra ini menariknya karena tidak banyak orang yang mengajak kita melihat sisi gelap sisi gelap diri kita gitu. Ya itu kata-kata itu kayaknya powerful sih. Gitu ya. Kalau ini proses perjalanan Ustadz sendiri terkait umrah ini gimana? Ada nggak yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman? Gitu? Ya, perjalanan saya di umrah ini lebih ke insightful-nya ya, insight-insight yang membawa saya. Ini saya melihat umrah mindfulness dan materi ruang hati ini kan seperti mencerminkan atau memproyeksikan pengalaman hidup foundernya, dari perjalanan yang dalam dan pemaknaan yang berkesinambungan, belajar terus menerus kan, terus dengan senang belajar itu tipe orangnya, dan beliau merangkum dapatlah 8 sesi ini yang kalau ini diikuti gitu kan, nah itu bisa menguatkan seseorang. Nah di sisi insightful-nya itu saya dapat. Bisa dimau. Saya masih penasaran sebenarnya. Insightful, maksudnya insightful yang gimana nih kalau menurut Ustadz? Ya, insightful itu dari apa ya, rangkuman perjalanan hidup Dr. Stephen. Dari masa gelapnya, menemukan pencerahannya, pembelajarannya, kemudian beliau rangkum lah ya dalam satu pembelajaran yang bisa dibilang cukup komprehensif lah, itu untuk memahami seorang diri. Di situ ini berarti pembelajar yang memang dia menjalani apa ya, perjalanan batinnya dari sesuatu yang apa ya namanya, orang di kegelapan, di kegelapan terus ketemu kayak penerangan gitu kan, satu yang insightful. Ya. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Ustadz, menurut Ustadz apa umrah mindfulness atau materi di ruang itu sangat insightful gitu buat Ustadz gitu, karena mencerminkan perjalanan sang founder. Jadi yang utuh awalnya ya, tertarik karena itu, akhirnya dapat jawaban itu gitu. Nah, tapi saya penasaran dari ini sih, dari sisi Ustadz gitu. Saya penasaran dengan momen pribadinya Ustadz gitu terkait umrah ini. Ada nggak? Kalau momen pribadi saya ini momen penyaksian sih sebetulnya. Penyaksian itu dalam arti gini. Kalau untuk apa ya, sisi-sisi gelap yang mungkin saya alami sama mungkin teman-teman juga berbeda ya. Sisi gelap saya itu saya saksikan di sesi-sesi psikoanalisis. Nah, jadi bisa dibilang apa ya, cukup, itu kan psikologi dalam ya, psikoanalisis itu ya. Nah, psikologi dalam tuh di sana dikuasai di sana tuh. Kayak apa Ustaz? Ya kayak dikuras segala hal. Dikuras, di flashing, dicuci. Ini isi hatinya gitu. Ya, betul.
ya pikirannya, ya potensi-potensi negatifnya, ya kesadarannya gitu kan. Dalam psikoanalisis itu kan benar-benar dihadapkan pada umbra. Betul-betul kita apa ya? Diundang untuk apa ya? Membongkar-bongkar. Ya memang di situ waktunya. Di situ tempatnya ya. Kayak gitu. Nah, di umbra ini saya melihat sisi lain gitu. Sisi lain pribadi-pribadi yang sedang menjalani apa ya? Menjalani perjuangannya. Tahu ya? Ya, ya. Menjalani perjuangannya gitu. Ya. Di situ saya apa timbul empati, timbul simpati gitu kan. Terus ya setidaknya kalau belum bisa memberikan support materi, pada support doa, support apa namanya spirit gitu kan, memberikan ayo kamu bisa gitulah. Nah, kayak gitu. Nah, ada satu kisah itu beberapa sesi itu dipakai juga sama Dr. Stephen. Saya entah gimana ya ketemu sama apa? Ada satu tayangan TEDx. Suaranya samar ya? Suaraku jelas nggak? Jelas sih. Jelas ya? Jelas tentang. Oke. Oke. Nah, satu momen tuh saya dapat tayangan bagus tuh. Jadi perjalanan aku lupa namanya. Tapi dia tuh kena kayak yang di kulit itu loh. Kayak kulit-kulit kayak belontang-belonteng itu, tau nggak? Apa ya? Bopeng, Apa sih? bukan bopeng. Bukan, kayak pigmennya itu luntur apa gimana itu, tapi nggak rata. Oh, ya. Nah. Oke, kebayang. Yang nanti warnanya nggak sama itu kan ya? Ya jadi putih atau jadi apa gitu. Nah, itu sepertinya itu merepresentasikan perjalanan di umbra mindfulness ini sampai dia itu mendapatkan satu makna di mana ya memang saya harus menerima diri saya sendiri apa adanya. Perkara orang itu mau menjelekkan dia, mau ngata-ngatain dia, itu adalah hal yang ya alamiah saja. Suka-suka orang mau ngomong apa, tapi saya tetap merangkul diri saya tetap mencintai diri saya, gitu kan. Tapi sebelum dia bisa bilang itu pergolakannya, wah itu bisa dibilang dramatis lah kalau saya menyaksikan. Nah itu teman-teman tuh diminta untuk merenungkan juga tayangan itu. Saya lupa ininya apa ya judulnya sama linknya itu. Nah itu berkesan sih. Oh, iya. Nah, kalau boleh saya pahami, berarti di pengalaman Ustadz ini tentang umbra ini, Ustadz menjadi saksi gitu ya perjalanan teman-teman dalam memahami umbranya gitu ya. Ya betul. Gitu. Nah, iya. Memang saya pribadi juga merasa ini sih berat gitu. Tapi kalau yang dari yang waktu sama Ustadz itu waktu itu ada nggak? Mungkin Ustadz masih ingat terparah itu kayak apa? Respon mungkin dari teman-teman dan Ustadz gitu terkait latihan umbra itu. Ya ini mungkin kelemahan saya ya. Kelemahan saya tuh saya kurang bisa mengingat dengan baik momen-momen momen-momen tragis ya mungkin ya. Ya gitu. Jadi ya itu karena kalau itu saya pertahankan mungkin nanti saya terlalu deep ininya ya empatinya sehingga saya ya istilahnya ya mengkondisikan diri. Saya cukup empati, simpati, terus memang tidak pandai mengingat. Karena banyak juga teman-teman ya beberapa kalau nggak 2-3 kali itu kan ya macam-macam sih. Ya saya cukup menjadi pendengar yang baik aja gitu kan. Gitu. Yeah. Apa mungkin ini ada hubungan dengan karena mungkin Ustadz lebih mandiri mental atau
apa latar belakangnya psikoanalisis, apa mungkin karena itu bisa pengaruh juga ke Ustadz, oh saya cukup jadi saksi gitu. Eh, nggak tahu ya, mungkin ya menempatkan diri sebagaimana kapasitasnya gitu. Hmm. Nah, gitu katakanlah saya tidak bisa intervensi terlalu dalam juga, akhirnya ya sudah, mungkin batasan inilah saya mungkin bisa support di sisi itu gitu kan. Setidaknya kita menyelenggarakan itu untuk memfasilitasi teman-teman bisa Oh, belajar secara mandiri gitu. Karena oke, ya oke, kembali lagi ada banyak keterbatasan yang saya punya gitu. oke, oke. Tapi sisi lain pengennya ya mendorong, terus mensupport, apa ya, mengajak ayo pelajari diri sendiri dengan baik gitu kan. Dengarkan rintihannya gitu. Oh, siap, siap, Ustadz. Ah, Gitu. oh iya, saya mau sebenarnya ini agak agak lewat ya. Harusnya saya tanya di depan. Ini kan tema kita tentang apa ya? Dari kata menuju makna gitu. Jadi Ya, memang kalau menurut Ustaz kata-kata itu memang ada maknanya ya. Jadi dia nggak hanya yang sekedar enggak, susunan kata lah gitu ya. betul, betul, betul. Ya, ya, ya itu kan itu perjalanan pembelajaran juga kan sampai mendapatkan Hmm. satu makna dari apa ya, eh, peristiwa yang mungkin peristiwa itu akan disimpulkan dalam satu kata apa, misal kata marah, kata maaf, atau kata senang gitu kan. Nah, makna di dalamnya itu ya sejauh mana teman-teman mengilmui gitu kan, atau mengalami. Oh, berarti nanti endingnya itu kata dan maknanya itu akan kembali ke pengalaman ini ya Ustadz ya, ke pengalaman Pengalaman pribadi. pribadi, pengalaman pembelajaran gitu kan, dan masing-masing orang beda lah. Ya itu, ya itu otentik, unik ya, masing-masing punya apa ya, punya jatahnya sendiri-sendiri. Jadi Oke, oke. Iya. Oke. Saya mau diskusi ini juga hmm, lanjutnya, Ustaz. Emosi negatif itu umrah itu kan apa ya? Sesuatu yang tidak tersembunyi gitu kan. diinginkan Salah ya, satunya kan betul. emosi ya. Ya. Nah, ini kan kayak ini ya Ustadz ya, kayak sesuatu yang sebenarnya berat gitu. Tapi gimana ya caranya kita mengizinkan emosi ini untuk kita terima gitu. Saya sempat mention ini catatan yang Ustadz ini soalnya mengizinkan yang liar dan lemah gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, karena kita itu komunitas ini kan gunanya saling saling mendukung ya, Ya, saling mendukung, terus ada yang memandu gitu kan. Nah, saling dukung dan ada yang memandu, sehingga eh, ketakutan yang mungkin dimiliki oleh peserta itu pelan-pelan didekati. Kayak misalnya, pernah ini ya, saya pernah ada pengalaman itu praktek merah susu sapi. oh kayak apa itu Ustadz? Merah susu sapi itu kan sapinya mesti jinak tuh, Sapinya? mesti jinak, Oh, oh sapinya harus jinak. harus jinak. Nah, Mm-mm. jinaknya sapi itu dipengaruhi oleh siapa yang memerah. Oh, Ya, lanjut. kalau yang merah itu suasana hatinya nggak enak, gitu kan. Hmm? Suasana hatinya nggak enak, itu si sapi ini akan gelisah juga. Kalau gelisah, susunya nggak keluar, dia malah nendang-nendang. Oh, Nah, jadi si si pemerahnya harus tenang juga. oh harus. Oh, Nah, senang. Nah, saya sebagai pemula
pemula yang mau merasapi itu dikasih instruksi sama si, ayo sini, nggak apa-apa, sini dibimbing, ayo sini, nggak apa-apa, kamu jangan takut, sini sapi itu bisa jinak kok, ya gitu. Nah, Umbra main Veloz itu gitu kira-kira, ayo sini, dekati, dekati, jangan jangan pura-pura tidak tahu atau merepresi emosi, pikiran-pikiran yang negatif gitu-gitu kan, sehingga saya nggak mau tahu lah, pokoknya dibuang aja ke dalam ketidaksadaran, padahal dia bisa jadi kayak apa ya, bom waktu ya, suatu meledak dan ya kita nggak ada persiapan. Iya, iya. Nah, benar-benar ayo diajak, ayo sini, sini, coba rasakan misalnya ya, lagi marah kayak gimana gitu kan, lagi dendam sama siapa gitu. Gitu. Oh, berarti memang dalam proses mendekatinya ini memang harus ini ya, Ustadz ya. Kayaknya kita harus sabar gitu ya. Betul, harus sabar. Itu nggak bisa nggak. Sabar itu bisa dibilang bahan bakar untuk apapun itu. Terutama untuk pembelajaran ya. Belajar mengenal diri, belajar meningkatkan kapasitas diri, itu sabar itu jadi bahan bakarnya. Bahan bakar orang sukses itu sabar. Makanya kalau kata-kata mutiara bahasa Arab itu ada disebutkan man sobaro dzafiro. Siapa-siapa yang bersabar dia akan beruntung. Oh, benar. Saya jadi ini merasa dinasehati nih, Ustaz. Jangan dinasehati, ini sharing aja. Gak apa-apa, saya menerimanya begitu. Oh, gitu. Diingatkan. Iya. Lebih bersabar. Iya. Oh ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya sambil ditulis di kolom komentar untuk Ustadz Ade. Saya mau mau balik lagi ke mungkin saya penasaran ke pengalamannya Ustadz dengan umrah gitu. Iya. Karena kita bahas kata gitu. Ini kan juga sempat dimention Ustadz juga apa? Ada nggak ya kata-kata yang misalnya nih sebelum ketemu umrah misalnya apa ya, lelah gitu atau apa gitu, safe gitu. Maknanya Ustadz punya pandangan atau makna tertentu tentang safe gitu. Tapi setelah ikut coaching Ruang Hati, oh jadi berubah gitu. Ada apa pengalaman kayak gitu juga nggak Ustadz? Mungkin apa ya, mendekati apa gimana ya, nggak tahu juga ya. Ada di sisi apa sih ya? Mungkin di being kali ya. Iya. Di being itu ada apa sih komposisinya itu? Ada neurotik, ambang, sama psikotik. Kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih mungkin. Ini Ustadz ingatannya lebih kuat dari saya loh tadi bilangnya. Enggak, itu kebetulan aja, kebetulan klik gitu loh, kebetulan. Jadi ingatanku tuh aslinya biasa juga, sama. Kebetulan aja. Oke, lanjut Ustadz. Di kata itu sebetulnya di psikoanalisis kan juga dibahas tentang kepribadian neurotik, borderline atau ambang, terus psikotik kan. Nah, itu masuk kalau di psikoanalisis ya, itu tingkat organisasi kepribadian. Jadi sebelum seseorang itu menjalani sesi terapi, dia perlu di-assessment, dilihat dulu tingkat organisasi kepribadiannya seperti apa nih. Kerentanannya di mana, potensi sakitnya itu di mana. Jadi kalau psikoanalisis itu melihat potensi sakitnya. Itu sehingga dari situ orang bisa aware, bisa jaga-jaga. Makanya pengobatan yang paling bagus itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu prinsipnya tuh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan kita melihat potensi sakit yang kita punya, setidaknya kita punya ancang-ancang. Kalau ditekan sedikit atau mendengarkan ucapan sedikit terlalu pedas di telinga, ya mungkin apa yang dipersiapkan nih, mungkin agar tidak terlalu baper, atau mungkin menghindari suara-suara sumbing yang sering terdengar gitu kan, atau jauhi sosmed, debat-debat yang gak jelas, misal aja kayak gitu.
Nah, sebelum di treatment itu perlu menjalani sesi namanya asesmen fungsi ego, itu namanya di psikoanalisis. Dari asesmen fungsi ego bisa dilihat, bisa dipahami tingkat organisasi kepribadian seseorang. Nah, yaitu hasilnya itu apakah orang itu normal, neurotik, borderline atau psikotik. Nah, itu di ruang hati kan juga ada istilah itu tuh di Ya, self ada. di apa sih itu ya, di goal ya atau apa ya, aku lupa deh. Iya, Itulah. kayaknya saya harus ngecek juga nanti. Ya. Nah, itu bukan berubah sih, tapi ya menguatkan lah pilihan dokter Stephen. Kata ini di sini tuh ya kurang lebihnya ya masuk juga sih, bisa lah, bisa diterima gitu ya. Nah, gitu. Oh, oke. Ustaz, saya mau bacain ini ya beberapa pertanyaan nih Oke. dari Kak Ime. Jadi setiap kata punya makna yang berbeda bagi masing-masing orang gitu ya Ustadz, tergantung persepsinya ya. Dan setiap orang bisa punya beberapa makna hanya untuk satu kata, gitu nggak sih Ustadz? Ya, bisa juga, boleh kayak gitu. Bisa. Betul. Oh, berarti ini tadi balik lagi kayaknya ke pembahasan kita tadi itu ya Ustadz ya. Pada akhirnya setiap orang pengalamannya nanti mungkin berbeda ya memaknai Berbeda. kata ini. Ya, Bisa jadi satu, bisa jadi banyak gitu ya. ya, makanya mengikuti ya, meskipun tidak tidak apa ya sepenuhnya mengikuti, tapi secara garis besar ya, ketika kita menyaksikan pertumbuhan dari siapa yang tadinya tidak mengenal dirinya sekarang sudah berani untuk mengungkapkan, berani mengutarakan kemarahannya, keluh kesahnya. Nah, itu kan satu perkembangan makna yang bagi saya itu sesuatu sih itu. Ya, itu ada nilai apa ya, nilai ya terharu ya, bagus nih, ada pertumbuhan ya kan. Ya. Oh, oke. Ya, meskipun apa eh, mungkin sebagai saksi, tapi sebenarnya dengan melihat banyaknya teman-teman yang akhirnya berani membuka diri, itu buat Ustadz juga keren gitu ya. Ya, keren. Ya. Jadi mungkin juga pesan buat teman-teman mungkin ya, jangan takut untuk menemui apa hal-hal yang negatif dalam diri kita gitu. Ya. Oke, lanjut ya Ustadz. Ini dari kayaknya Kak Jana ya. Proses atau alur pembelajaran yang Ustadz rasakan dan lalu itu gimana di proses pribadinya Ustadz. Nah, ini kayaknya penasaran ke pengalaman pribadinya Ustadz nih. Ya. Ya, kalau bagi saya sih sangat membantu ya, karena pilihan-pilihan kata yang dibahas itu kan spesifik kan, spesifik dan saling berkaitan tuh. Ya. Jadi ibarat puzzle itu lama-lama jadi utuh. Oh dulu yang dimaksud ketika sesi itu ini, terus gitu kan. Nah, mungkin di keutuhannya itu ya, puzzle itu bisa sambung menyambung. Oh. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Nggak tahu udah menjawab apa enggak. Ya itulah yang saya alami tuh. Oh iya. Sebenarnya saya berangkapnya masih sebagai saksi gitu ya Ustadz ya. Iya betul. Jadi memang mungkin tidak memenuhi ekspektasi teman-teman ya. Mungkin saya Enggak dong. gejala apa gitu kan, dari sisi itu kan. Karena ya itu tadi pengalaman saya kalau dokter Stephen itu melihat materi ini ya bagus nih, bisa untuk pengayaan, pembelajaran, edukasi, gitu kan. Itulah.
Oke, lanjut. Dan makna dari kata tersebut tergantung dari bagaimana seorang itu menjalani proses ya. Ya itu tadi udah dijawab ya Ustadz ya. Betul. Tergantung prosesnya. Ya. Terus ada lagi nih, kayaknya masih penasaran nih. Pernah mengalami konflik batin atau emosi sulit nggak Ustadz saat praktik? Atau Kalau udah nggak? saat praktek sih belum ketemu ya, atau mungkin sudah dicuci di psikoanalisis tuh. Jadi menjalani sesi ruang hati itu ya kayak lebih ke refleksi kan, kemudian menemukan makna-makna lain dari sisi-sisi gelap pengalaman kita atau teman-teman kita gitu kan. Kadang kita mendengar cerita teman kita itu kan, oh iya ya kayak gitu ya. Kayak berimajinasi, oh, saya kalau di posisi dia kayaknya juga nggak kuat tuh. Oke oke. Gitu. Iya, sekalian deh Ustaz, buat teman-teman mungkin juga ya, tentang komunitas ini, mungkin apa Ustadz punya pesan gitu atau buat teman-teman mungkin nanti siapa tahu teman-teman mau nih bergabung ke Ruang Hati, mau apa mau ikut coachingnya gitu. Mungkin Ustadz bisa kasih pandangan ke teman-teman sebagai orang yang menyaksikan apa sih yang akan teman-teman dapatkan di coaching ini, dan menurut Ustadz Ruang Hati itu seperti apa, dan prosesnya nanti teman-teman akan setidaknya kalaupun hasilnya mungkin apa gitu, hasil terdekatnya yang bisa teman-teman rasakan. Ya, untuk teman-teman di ruang hati ya, Iya. kan ini kita ngomong yang dalam satu wadah dulu nih. Nah, Apa? Coba dipahami betul tuh kata per katanya yang sudah dibahas mungkin ya di sesi-sesi ruang hati itu, karena itu jadi apa ya, salah satu modal untuk mengenal diri lebih baik. Nah, jadi usahakan banget ada satu dua kata lah, meskipun tidak bisa semuanya, it's okay. It's okay, dipahami lagi, karena itu bisa jadi menurut saya sih ya, bisa dibilang pondasi untuk mengenal diri yang memang kompleks manusia itu. Nah, untuk memetakan kekompleksannya ya, ruang hati itu bisa jadi satu peta yang bermakna itu. Jadi pastikan kata perkatanya coba tidak perlu dihafal, tapi setidaknya oh ya aku tahu ini, aku paham, aku bisa mengalami ini. Nah, untuk teman-teman yang di luar ruang hati mungkin yang kebetulan mendengarkan obrolan kita ini ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan satu pemahaman diri yang cukup komprehensif tapi tidak terlalu panjang juga dan bisa langsung dialami, karena setiap sesinya kan pasti ada sesi mindfulness kan ya. Iya ada. Ada kan. Nah itu coba untuk apa ya, mencicipi ya menu di ruang hati ini gitu kan. Ya memang ruang hati tidak menjanjikan sesuatu yang instan, karena ya 8 sesi itu kan bukan satu yang singkat ya, itu panjang tuh. Kayak untuk pembelajaran itu panjang 8 sesi itu. Nah, makanya diperlukan apa ya, kesabaran, kemudian ya jangan berharap hasil instan gitu ya di awal-awal. Tapi cobalah untuk mengikuti prosesnya. Nah, kalau prosesnya diikuti, kuliahnya diikuti, saya bisa bilang, saya yakin adalah perubahan. Ada perubahan, pergeseran yang dulunya menganggap hidup itu sulit. Nah, mungkin di situ bisa menemukan, oh ini adalah kesulitan ini membuka peluang gitu kan. Nah, itu. Mungkin itu Mbak Kalulu, bisa dipahami? Bisa siap. Saya semoga teman-teman juga ya.
Jadi insya Allah kalau teman-teman mungkin ikut coachingnya Ruang Hati akan adalah ya apa insight yang akan teman-teman dapatkan gitu. Ya mungkin tidak akan instan tapi setidaknya kayak punya panduan gitu. Kalau sebelumnya mungkin suka marah mungkin jadi tahu kenapa suka marah, terus marahnya harus diapain gitu kali. Itu ya Ustadz ya. Ya, betul, mengenali lebih baik. Betul. Iya. Benar. Oke, Ustadz, waktu kita kurang 2 menit. Terima kasih ya Ustadz ya, apa sudah mau berbagi di apa di Ruang Hati. Setidaknya teman-teman tahu gitu dari sudut pandang Ustadz sebagai mungkin temannya dokter atau yang pertama menyaksikan gitu, bahwa banyak juga perubahan yang dialami teman-teman setelah mereka mengikuti coaching gitu kan ya di Ruang Hati gitu. Ya, jadi buat teman-teman sekali lagi sebelum saya tutup, kalau teman-teman mau bergabung dengan Ruang Hati, silakan ini ya apa hubungi kontak WA yang ada di link di bio. Kita ada berbagai program, mungkin juga informasi juga buat Ustadz ya. Siapa tahu mau mengikuti apa siaran langsung kita gitu. Oke. Siaran langsung IG ini kita ada beberapa, satu yang seperti malam ini mungkin dengan orang-orang atau alumni yang pernah ikut coaching, ada juga dari narasumber yang mungkin berkaitan juga dengan kesehatan mental gitu, tapi dari luar gitu. Ya. Nah, kalau di grup WA kita juga ada banyak kegiatan untuk alumni juga, kayak ada bedah kasus, kita bahas ulang nih Ustaz, buat apa? Buat pengingat nih buat teman-teman alumni gitu. Atau buat teman-teman untuk mengingat materinya gitu. Karena kan kalau nggak dibuat gitu mungkin kita lupa ya gitu. Lupa. Bener gitu. Nah, kita juga mungkin ini yang bisa, dan mungkin program yang bisa bermanfaat buat teman-teman itu adalah coaching yang dengan Dokter Stephen ini yang pernah diikuti oleh Ustadz Adi juga seperti itu. Teman-teman kalau mau ikut silakan boleh ikut, tapi mungkin ini apa ya, informasi tambahan juga buat teman-teman. Kita kan komunitas ya, komunitas kesehatan mental. Jadi memang feedback yang kita berikan itu dalam bentuk-bentuk program gitu, mungkin bukan yang personal atau apa seperti itu. Iya. Ustadz, terima kasih ya sudah mau bergabung dan berbagi cerita. Ya, terima kasih kalau Saya kesempatannya. minta maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan. Ya, tolong dimaafkan. Ya, Iya. gua ada yang salah kalau lu wis keren pokoknya. Terus tingkatkan. Tingkatkan Iya. semangat gitu kan. Iya. Kayaknya ini, Ustadz kayaknya mau perjalanan ya. Tadi kan saya dengar mau packing ya. Iya. Ya, semoga lancar ya Ustadz ya acaranya, Oke, terima perjalanannya kasih, sampai kamu. balik tadi ke keluarga. Amin. Makasih Ustadz. Thank you. Sampai jumpa. Semoga Bye-bye. bisa ngobrol lagi ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.